Halo teman-teman, balik lagi sama aku Hana di Our Happiness. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, aku harap video ini bisa ditemukan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan insight atau pandangan, atau bisa mendapatkan solusi dan manfaat dari obrolan yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Kalian pernah nggak berurusan dengan orang yang toxic controlling gitu? Orang yang cenderung ingin mengatur kita dalam segala hal, entah perilaku, apa yang harus kita lakukan, harus bagaimana, harus memilih apa, harus kemana, boleh atau enggak. Pasti ada, entah itu hubungan dengan pasangan, dengan teman, orang tua, atau mungkin antara karyawan dan bos. Kalau kita punya pemikiran sendiri atau ngambil keputusan sendiri yang berbeda dengan yang mereka inginkan, biasanya mereka akan merasa marah, seolah kita tuh nggak mau mendengarkan omongan mereka gitu, seolah kita ini egois gitu, kayak kamu selalu mengambil keputusan sesuai keinginanmu sendiri. Loh ya jelas dong, kita ambil keputusan sesuai keinginan kita kan teman-teman, pasti yang menurut kita benar, yang menurut kita nyaman, kita cocok dan kita inginkan, dan kita rasa itu baik untuk kita, ya kenapa enggak gitu loh. Karena yang menurut kita baik memang belum tentu akan baik untuk orang lain, dan itu juga kita kembalikan dong ke dia, bahwa yang menurut dia baik kan belum tentu baik juga untuk kita gitu loh. Kalau dia mau melakukan itu, belum tentu kita juga mau kan melakukan itu. Ini kan semua tentang hak pribadi ya. Jadi kalau memang itu hal-hal yang bersifat pribadi, yang kita yang itu kita putuskan sendiri tanpa ada intervensi atau pengaruh dari orang lain, misalnya kayak agama, cara beribadah, atau kayak selera milih warna, selera makanan, atau apapun itu ya, yang itu memang dari kita pribadi, bukan dari pengaruh orang lain. Itu orang lain seharusnya nggak boleh ya ikut campur, mengatur-ngatur dan sebagainya gitu loh, karena itu memang benar-benar hak pribadi kita teman-teman gitu loh. Mereka melakukan itu memang mungkin antara sadar dan tidak ya, mungkin mereka merasa melakukan hal itu tuh nggak salah gitu loh, mereka nggak nyadar gitu loh, mungkin ya nggak tahu mereka ada trauma atau bagaimana, atau mereka sering diperlakukan seperti itu di lingkungan tempat tinggal mereka, mungkin dengan orang tua mereka, atau sudah terbiasa mengalami hal itu, akhirnya mereka nggak sengaja memproyeksikan itu ke orang lain, dan kebetulan orang itu ketemunya sama kita, jadi kita nih yang jadi sasaran dia gitu loh, ngerti nggak? Dan cara untuk menghadapi orang yang toxic controlling itu gimana sih? Kalau menurut aku ya, sebaiknya kalian misal punya rencana apa, itu jangan cerita ke orang yang kita maksud tadi, yang toxic controlling tadi, siapapun hubungannya dengan kita ya. Karena apa? Dia akan cenderung mencoba untuk ikut campur dengan rencana-rencana kamu gitu loh. Kayak bisa aja dia menjudge, rencana kamu kayaknya kurang ini kurang itu deh, atau kamu nggak pengen nyoba tempat lain, kamu yakin mau ngelakuin itu gitu. Jadi ada aja yang bikin kita akhirnya meragu untuk melakukan hal yang kita rencanakan tadi gitu loh. Ada aja caranya. Karena apa? Mungkin ada perasaan iri, dia tuh pengennya dia tuh terlibat, dia tuh kita ajak ke dalam rencana kita. Kalau misalnya kita ada rencana untuk pergi, orang itu harapannya ingin ikut diajak pergi gitu loh. Kalau dia nggak ikut, kesannya sekalian aja acara kamu bubar gitu loh, karena aku nggak ikut. Mungkin pikiran orang itu akan seperti itu, karena ada jealous gitu loh. Aneh sih memang, iya itulah mereka. Dan juga jangan pernah update keseharian kalian atau apapun yang terjadi di hidup kalian, karena takutnya itu akan mereka gunakan untuk memanipulasi kita. Jadi karena dia tahu posisi atau kondisi kita saat ini, karena kita selalu cerita ke mereka apa-apa yang terjadi gitu, mereka akan menggunakan situasi itu untuk kita untuk menyerang kita balik gitu loh. Jadi dia merasa tahu, jadi dia merasa bisa intervensi itu gitu loh, ngerti nggak? Jadi jangan pernah bocorkan plan kalian, rencana-rencana kalian. Kalau memang mau ada urusan, ya lakukan aja tanpa harus cerita. Kita bukannya berbohong kan ke mereka, kita hanya tidak menceritakan, kita memilih untuk merahasiakannya, karena ya resikonya itu tadi gitu loh. Kita yang tadinya sudah fix, sudah yakin, tiba-tiba bisa jadi kita jadi ragu karena omongan orang tersebut gitu loh, karena dia nggak diajak gitu loh di dalam plan tersebut. Dan juga jangan sharing informasi terkini tentang apa yang kita hadapi atau apa yang kita punya atau yang kita raih atau apapun itu ya teman-teman, karena dia akan kumpulkan informasi itu untuk menyerang kita balik suatu saat diperlukan, saat dia merasa terpojok atau bagaimana. Karena orang seperti itu biasanya sih licik ya, dia maunya menang sendiri.
Tapi giliran kita punya jalan pikiran sendiri atau keputusan sendiri, bilangnya kita egois. Ya begitulah mereka. Memang bikin muak. Tapi gini ya teman-teman, kalau kalian memang bisa menghindari orang itu, nggak usah deket-deket orang itu, ya sebaiknya kalian memang menghindar, jauhin aja gitu. Tapi untuk kondisi yang memang nggak bisa, yang memang harus dihadapi mau nggak mau, karena misal itu hubungan dengan anak dan orang tua, otomatis mau sampai kapanpun mereka tetap orang tua kalian, tetap orang tua kita gitu. Nggak mungkin dong kita bisa berpisah dari mereka gitu. Dan ceritanya kita ini belum punya rumah sendiri gitu ya, mau gimana lagi, setiap hari akan ketemu dengan mereka, satu rumah dengan mereka, belum bisa berpisah tempat tinggal misal. Atau kalau kondisinya pegawai dengan bos, mungkin kita mau nyari kerjaan lain itu susah, jadi mau meninggalkan tempat kerja tersebut memang harus banyak yang dipikirkan, harus berpikir panjang. Jadi mau nggak mau berhadapan dengan bos atau rekan kerja yang semacam itu, ya sudah dihadapi saja, bersabar. Dan juga jangan lupa saran aku tadi, jangan bocorkan plan-plan kalian dan nggak usah cerita update informasi terkini di hidup kalian ke mereka. Dan memang berurusan dengan mereka itu benar-benar harus kuat mental ya, karena kalau nggak kesannya kita kayak diteror gitu loh. Karena kalau mentalnya nggak kuat pasti akan tertekan sih, jujur. Karena aku juga pernah ngalamin sendiri. Dan karena aku nggak bisa menghindari orang itu, jadi mau nggak mau ya aku yang harus bersabar, aku yang harus bisa kontrol emosi. Kalau orang itu berulah, aku harus bisa nenangin diri biar nggak terpancing. Dan kalau mereka sengaja bikin konflik ya, untuk mendapatkan perhatian kita, karena kita mungkin sudah bersikap diam, kok nggak pernah cerita-cerita lagi ya orang ini gitu. Maksudnya kita kok nggak pernah cerita-cerita lagi ya ke mereka gitu. Kok nggak pernah update info terbaru ya, mereka kok nggak pernah ada plan apa gitu kan. Jadi mereka pasti ada penasaran gitu loh teman-teman, tau gak sih. Jadi kadang mereka bikin konflik gitu, sengaja bikin konflik gitu sama kita. Biasanya dengan mancing-mancing omongan, misalnya, kamu kok nggak pernah pergi-pergi lagi sih gitu. Biasanya kamu kalau tiap weekend pergi kemana gitu. Atau kalau nggak, kamu gimana kabarnya sih ini, kok nggak pernah denger lagi ceritanya. Biasanya kamu cerita soal si A, si B gitu kan. Dia kepo nih. Ya bilang aja, oh nggak ada apa-apa, nggak, baik-baik aja gitu. Ya bohong-bohong sedikit demi keamanan kalian ya, bukan bohong yang jelek kok ini maksudnya. Ya bohong tuh sebenarnya nggak oke bang, nggak bagus. Cuman untuk kondisi ini ya sebaiknya jawab seperlunya aja, jangan spill the tea gitu kan, karena resiko ya teman-teman. Dan kalau mereka sengaja bikin konflik, bikin kita marah, kepancing, yang akhirnya kita mudah dikorek informasinya. Kalau lagi marah kan kita cenderung keceplosan, kebawa amarah, lepas kendali, ngerti kan? Kita harus, makanya itu kita waktu dipancing konfliknya kita harus tenang, ambil nafas, buang nafas 3 kali, kalian tenang, senyumin aja, berdoa, minta kekuatan pada Tuhan untuk sabarkan saya Tuhan gitu, dan tolong sadarkan orang ini gitu. Dan nggak usah dijawab, langsung tinggal pergi aja ya, paling nggak ajak ngomong sedikit, permisi Pak, Bu, permisi ya guys, aku pergi dulu gitu. Aku ada urusan, atau aku pergi dulu ya, capek, aku mau pulang atau apa gitu ya teman-teman. Jangan dibawa, ya awal-awal memang stres sih, bahkan aku sempet dulu pernah ngalamin kayak gitu. Aku sampai nangis, kayak aku tuh kayak ngerasa diteror, orang ini kepo banget sama aku, setiap langkah dia tanyakan, setiap aku mau kemana ditanya. Terus kok bisa begini, kamu apa, sama siapa, kemana, ngapain. Maksud aku tuh gak semua hal itu bisa kita ceritakan gitu loh. Kalau kita gak cerita berarti kan memang kita gak mau share dengan dia, tapi kenapa maksa gitu loh. Mereka maksa sih cenderungnya lebih. Kalau kita gak cerita apa-apa ke orang lain, berarti kan kita memang memilih untuk gak nyebarluasin hal itu, atau memang kita hanya bercerita kepada orang-orang yang kita percaya banget aja, atau yang memang ada urusan di dalam cerita itu gitu kan. Nah mereka ini cenderung memang melewati ini ya, batasan sih. Maksudnya kalau kita nggak tegas dengan batasan kita, mereka sering melampaui itu gitu loh, melanggar batas privasi orang, kayak ngerasa ini tuh nggak ada yang salah dengan sikap mereka, padahal itu salah banget dan sangat mengganggu. Itu nggak sopan sih kalau menurut aku. Tapi mereka mana ada pikiran kayak gitu. Yang mereka tahu, mereka ingin kita begini begitu, dan mereka ingin tahu apapun segala yang kita lakukan, mereka harus tahu. Nggak ngerti lagi sama orang kayak gitu memang. Ya buat kalian sabar ya, memang nggak mudah ngadepin orang kayak gitu, tapi lama-lama kalian pasti akan terbiasa. Karena aku juga kayak gitu waktu itu, lama-lama terbiasa. Aku kalemin diri kalau orang ini misalnya nyoba bikin konflik dengan aku, atau nyoba korek-korek info dengan ya taktik bahasa dia yang manipulatif itu ya. Tapi aku kan pasti juga belajar ya kalau dia ngomong begini arahnya kemana, kita lama-lama paham kok.
Tapi kalau memang kalian bisa banget untuk menghindari orang itu bagus banget teman-teman. Nggak usah ragu untuk jauhin orang semacam itu, karena itu toksik banget, nggak akan membawa kebaikan untuk kita. Yang ada bikin kita nggak tenang, nggak damai, terus juga jengkel aja kan bawaannya jadinya kalau sama orang kayak gitu. Kayak mereka nggak bisa menghargai batasan yang kita buat gitu loh, nggak sopan, kayak kepo banget sih gitu loh. Kalau aku mau cerita pasti cerita gitu loh, kalau aku nggak cerita berarti aku emang nggak pengen cerita dengan anda kan gitu loh. Aku jadi kebawa emosi karena aku sorry teman-teman, soalnya aku jadi inget waktu itu gitu kan, emang itu triggering banget sih, nggak enak banget ya. Aku harap kalian kuat ya, yang mau sharing-sharing pengalamannya atau yang pengen nanya apa gitu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau memang kalian berkenan ya teman-teman. Terima kasih udah mampir ke video aku, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye.